Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah lama kita tidak bertemu. Mungkin sudah sekitar 1 tahun lebih aku sudah tidak buat konten. Ini bisa dibilang konten pertamaku dengan memakai suaraku sendiri. Jadi harap dimaklumin ya kalau suaranya agak rada-rada gimana gitu ya. Kali ini aku akan membahas novel Perfect World episode 197. Oke, langsung saja ke ceritanya. Dari aspek lain, ini juga membuktikan bahwa gerbang kekaisaran telah berhasil mengatur orang-orangnya sendiri di sisi lain. Di luar pegunungan binatang surgawi, meskipun banyak orang yang bersemangat dan bergerak, percaya bahwa Hisiming dan yang lainnya pasti bisa membunuh Huang, masih ada beberapa yang tidak terlalu puas. Jika makhluk agung yang akan datang ke sini mengambil tindakan, mereka pasti bisa membunuhnya. Seseorang berkata dengan tenang, berasa seperti mereka mengirim terlalu banyak, bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri sesuatu. Karena ada makhluk tertinggi yang datang, mengapa mereka tidak mengambil tindakan? Ucap beberapa orang. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh beberapa orang. Bodoh. Jika makhluk tertinggi bisa memasuki hutan binatang surgawi, akankah kita menunggu sampai sekarang? Kami akan membawa kembali peti kayu busuk itu sejak lama, seseorang berkata sambil menghela napas. Ada kekuatan misterius di pegunungan binatang surgawi yang membuat makhluk tertinggi sekalipun merasa khawatir. Ada beberapa makhluk tertinggi yang duduk di atas langit. Mereka tidak mengatakan apapun. Kekacauan primal mengelilingi mereka. Pertengkaran di bawah ini tidak berarti bagi orang-orang ini. Mereka tidak memperhatikan mereka. Inilah tepatnya makhluk tertinggi. Tiba-tiba dari kekosongan seseorang bicara. Jangan mencemarkan nama baik leluhurmu. Akhirnya seseorang yang agung berbicara. Itu karena seorang anak muda datang dari kejauhan, sedikit menarik perhatian. Hisiming memiliki kepala rambut emas yang panjang. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya ilahi, keberuntungan, suci. Memiliki temperamen menyendiri yang tak terlukiskan. Mata emasnya berkedip dengan percaya diri. Memiliki kekuatan yang besar yang sulit dibayangkan oleh orang luar. Sosoknya berkedip dengan setiap langkah. Dengan cepat tiba di Cakrawala. Atas perintah Dekrit, aku akan membunuh Huang. Hisiming berkata dengan percaya diri. Di langit, makhluk tertinggi itu tidak mengatakan apapun. Kekacauan primal mengelilingi mereka. Sosok mereka menjadi semakin kabur. Dia Ziming. Aku mendengar bahwa leluhur dia telah keluar dari pengasingan dan bahkan memberimu beberapa petunjuk. Apakah ini benar? Ada seorang tetua bertanya, matanya menyala dengan kencang, memeluk leluhur He dengan kekaguman yang tiada banding. Benar, Ziming mengangguk, membenarkan rumor itu. Orang macam apa Hiu Suang itu? Dia bukan milik klan kaisar, tetapi dia menyusul rekan-rekannya selangkah demi selangkah, terus melampaui mereka. Pada akhirnya menjadi jauh di atas mereka. Sekarang hampir sebanding dengan Sutuo dan Anlan. Dia adalah individu yang cemerlang dari generasi itu. Sekarang sudah hampir menjadi leluhur. Izeming, kami yakin kamu pasti bisa membunuh Huang. Jika dia terbunuh oleh seorang pembudaya alam pelepasan diri, meskipun kita bisa melampiaskan sedikit kebencian kita tidak akan bisa mengangkat kepala kita untuk waktu yang lama. Masih merasa menyesal, sangat menyesal. Beberapa generasi muda berteriak. Mereka ingin kehidupan Huang berakhir oleh seseorang dari generasi muda. Hiseming, apakah iklan akan menjadi klan kaisar atau tidak akan tergantung padamu. Kaulah batu ujian. Seseorang tetua berbicara menyiratkan beberapa hal. Berdasarkan penalaran normal, kulit pasi kamu saat ini seharusnya tidak lebih lemah dari klan kaisar. Seseorang bertanya. Hiseming dikenal sebagai nomor 1 dari 10 raja muda yang hebat. Tetapi semua orang tahu bahwa dia lebih kuat dari 9 raja lainnya. Dia tidak lebih lemah dari anak muda dari klan kaisar. Sekarang, leluhur legendaris dia telah keluar dari pengasingan, memberinya bimbingan. Karena itu,
Harus ada kejutan yang menyenangkan. Hishemi memasuki hutan binatang surgawi. Dia penuh percaya diri. Cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya. Hujan cahaya yang menyertai saat dia menghilang. Di kedalaman hutan binatang surgawi, tubuh Xiao terlihat sangat berantakan. Ada beberapa luka pada dirinya yang terhubung dari depan dan belakang. Ada banyak lubang yang berdarah. Tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Dia menghembuskan napas panjang dan lebar. Ia menderita setelah dikejar oleh pihak asing dari sisi lain. Luka-lukanya sangat mengerikan. Tubuh dan roh primordialnya hampir padam. Sepanjang jalan, dia menderita cedera yang mengancam jiwanya beberapa kali. Berdasarkan alasan normal, dia seharusnya sudah mati 6 atau 7 kali. Xiao meminum sejenis eliksir yang berharga. Cahaya kemasan melonjak. Aroma manis menyerbu lubang hidungnya. Segera setelah itu, tubuhnya mulai pulih. Ini adalah ramuan ilahi yang ia dapatkan dari goa bawah tanah. Digunakan untuk memelihara banteng emas. Jika dia tidak memiliki cairan ini, Xiao sudah lama akan mati. Setiap kali dia akan mengandalkan cairan ilahi ini, ia akan melewati masa-masa kritisnya dan pulih. Pada kenyataannya, ada 2 atau 3 kali di mana tubuh Xiao hampir pecah. Tetapi dia masih dengan paksa kembali dari gerbang neraka. Bajingan, tunggu sampai aku menerobos. Aku akan membantai kalian semua satu persatu. Xiao berkata pada dirinya sendiri. Dia meminum seteguk cairan emas lagi. Luka-lukanya sembuh. Tulangnya terhubung. Dia dengan cepat berlari. Dia ingin menemukan tempat yang cocok untuk maju ke ranah selanjutnya. Dia sudah cukup mengasah dirinya di sini. Pondasi daunnya sudah cukup kokoh. Hanya saja ada bahaya yang mengintai di setiap belokan. Sulit baginya untuk menemukan lokasi yang cocok. Huang, apakah benar itu kamu? Tiba-tiba seseorang berkata pelan, mentransmisikan suara dari kejauhan. Xiao tiba-tiba berbalik, melihat ke arah itu. Ada seseorang yang saat ini melambaikan ke arahnya. Mata Xiao melepaskan cahaya dingin. Apakah dia sudah ditemukan lagi? Namun segera setelah itu dia terpana. Karena ini adalah seseorang yang mengenakan pakaian dari gerbang kekaisaran. Kami datang untuk menawarkan dukungan. Orang itu berkata dengan pelan, berbicara dalam bahasa 9 langit 10 bumi. Xiao curiga. Bahkan orang-orang gerbang kekaisaran datang ke sini. Tidak lama kemudian 2 lainnya muncul mengenakan armor besi hitam dan tombak di tangannya. Armor besi hitam ini sepenuhnya milik gerbang kekaisaran. Selain itu, salah satu tombak berlumuran darah. Ada mayat seorang ahli asing tergantung pada dirinya. Mayat itu jelas baru saja terbunuh baru-baru ini. Kamu berasal dari gerbang kekaisaran? Tanya Xiao. Benar. Kita memiliki kereta perang kuno yang dapat menampilkan metode pelarian yang menakjubkan. Itu bisa bersembunyi, dan itu bisa bergerak dengan sangat cepat. Itulah sebabnya kami bisa diam-diam bergegas masuk ke sini. Saat ini, pihak asing belum menemukan kami. Salah satu dari mereka menjelaskan, mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki kereta kuda yang berharga. Kekosongan itu segera terdiretorsi. Benar saja, sebuah kereta kuno muncul dan tiba dengan cepat. Xiao sangat waspada. Dia belum bisa memastikan apakah ini benar-benar seseorang dari gerbang kekaisaran. Namun, sosok mayat terlempar dari tombak besi itu. Itu segera mengubah pendapat Xiao. Ini adalah mayat seorang pembudidaya alam pelepasan diri. Ruang di antara alisnya tembus. Kematiannya sangat kejam. Darah masih mencecar keluar. Jelas baru saja dibunuh. Ini adalah ahli asing yang hebat. Seseorang yang masih mengejar Xiao 1 jam yang lalu.
Sebelum membuat tubuh Si Hao pecah sekali, hampir sekarat, Si Hao mengenali kultivator ini dengan auranya. Si Hao tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan terbunuh. Ini membuatnya melepaskan napas lega. Dia melihat ke sisi lain, berkata, tempat ini terlalu berbahaya. Dia sudah yakin bahwa ini adalah orang-orang dari gerbang kekaisaran. Dia tidak pernah menyangka ada ahli yang bergegas untuk membantunya dan benar-benar memberikannya dukungan. Kami harus datang sini walau ada bahaya. Selama kamu bisa diselamatkan, bahkan jika sekelompok ahli mati, itu masih berharga. Seseorang tetua berjalan keluar dari kereta, berkata dengan serius. Dia memegang tombak perang di tangannya di atas jejak darah. Sepertinya dia yang membunuh kultivator hebat itu. Si Hao menatap dengan kosong. Dia sudah yakin bahwa ini adalah seorang kultivator hebat dari gerbang kekaisaran. Karena dia sebelumnya melihat dia di medan perang, melihatnya berani membunuh musuh. Sekarang Si Hao sudah yakin bahwa seharusnya tidak ada masalah lagi. Ini adalah seorang dari gerbang kekaisaran. Itu tidak layak untuk diriku sendiri. Jika aku mengetahui bahwa banyak orang yang mati untuk menyelamatkan aku, akan sulit bagiku untuk memiliki hati nurani yang baik. Si Hao berkata sambil menghela napas. Layak. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati, tetua menghela napas. Sangat tersentuh. Dia melihat ke arah peti kayu busuk itu di dada Si Hao. Mengatakan, orang-orang dari pihak asing semua tergila-gila dengan hal itu. Pasti hal itu sangat penting. Itulah sebabnya kami tidak hanya datang untuk menyelamatkan kamu, tetapi juga untuk membawanya kembali ke gerbang kekaisaran, sehingga makhluk-makhluk agung yang hebat dapat meneliti hal itu. Mata Si Hao berkaca-kaca. Dia mengangguk dan berkata, benar, benda ini seharusnya sangat luar biasa, memiliki rahasia besar. Teman kecil telah memperolehnya untuk jangka waktu yang tertentu. Apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh tentang hal itu? Apakah kamu tahu tentang kegunaan yang aneh? Tetua bertanya. Aku masih belum menemukan salah satu misteri peti ini. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ini terkait terlalu banyak. Teman kecil, ketika kamu mendapatkannya dari bumi yang keji itu, ketika makam agung itu dibuka, apakah ada tanda-tanda keberuntungan yang memberikan segala bentuk pencerahan? Tetua bertanya. Si Hao mengerutkan kening. Dao saudara, mengapa ada kebutuhan untuk bergumam? Dada ini mungkin kuncinya. Mungkin itu bisa memberikan pukulan fatal ke sisi lain. Cepat dan beritahu kami, seorang anak muda mendesak. Kamu tidak bisa bertindak dengan tidak hormat. Tetua menatapnya. Teman kecil, kita harus bergegas dan pergi. Tempat ini terlalu berbahaya. Selain pembudidaya asing, ada juga pengkhianat dari pasukan kerajaan. Tetua itu mengeratkan giginya karena marah. Ada juga ancaman dari gerbang kekaisaran. Si Hao secara alami menyadari bahwa gerbang kekaisaran memiliki pengkhianat. Hanya saja dia sementara tidak mengungkapkan apapun. Benar, ada beberapa yang membelot ke sisi lain. Kita harus bergegas dan pergi, kata tetua mengundang Si Hao untuk ke kereta perang. Tidak bagus. Orang-orang datang dari sisi itu. Kita harus bergegas dan pergi. Orang-orang di sebelah kereta perang berteriak dengan waspada. Si Hao menghela napas. Dia juga merasakan ini. Bagian belakang telah disegel. Ada ahli yang kuat bergegas. Tidak ada jalan keluar. Tetua bergerak di kereta perang dan kemudian bergegas membawa Si Hao ke kereta dengan cepat pergi. Jangan khawatir. Kereta perang ini adalah artefak berharga yang langka. Mungkin dapat menghindarinya dan dengan lancar kembali ke gerbang kekaisaran. Seseorang pria parubaya berkata, berusaha membuat Si Hao merasa lebih nyaman.